Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Bapak Ibu sekalian, jujur pada pagi hari ini senang sekali bisa bersilaturahmi dengan Bapak dan Ibu sekalian di Pondok Pesantren Darul Hikmah di Masjid Al Hikmah yang megah ini, rumah Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas kedatangan Bapak dan Ibu sekalian. Insya Allah di hari yang libur ini, ya, hari libur ini Bapak dan Ibu memilih untuk thalabul ilmi, silaturahim, sementara rekan-rekan yang lain pada jalan-jalan. Insya Allah besok masih ada waktu nih Bapak Ibu nih. Hari cuti bersama Insya Allah. Baik, saya menyapa dulu untuk yang di Zoom, monitor-monitor. Suara saya terdengar dengan jelas yang di Zoom. Cek-cek monitor. Ibu Jelas, jelas ya? Oke, ya jelas. terima kasih Pak Ulin Nabila. Ya, baik, kalau suara saya terdengar jelas, layarnya juga terlihat, Alhamdulillah. Barakallah. Baik, Bapak Ibu sekalian, tak kenal maka tak sayang, saya kenalkan dulu, nama saya Eko Andi Hartono MPD, saya Direktur Pendidikan di Darul Hikmah Kutoarjo Islam School. Saya dari Eduversal Foundation, Yayasan Eduversal yang diamanahi oleh pemilik, owner untuk mengembangkan Darul Hikmah Kutoarjo Islamic School. Seperti yang Bapak Ibu ketahui bahwa Darul Hikmah sudah 23 tahun, tapi di tengah jalan kita kelola pengelolaannya. Nah, di depan Bapak Ibu sudah ada mikrofon insya Allah. Mas Devan Abi, tolong dibagikan. Boleh kita kenalan dulu. Saya sebagian sudah pernah datang ke rumahnya, tapi sebagian belum. Mikrofonnya Ustaz Devan, boleh di ini. Ya, silakan bisa perkenalkan dulu nama, kemudian dari bapak ibunya siapa, gitu ya. Silakan dari Pak dulu. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Damar Haryono. Saya wali dari Padu. Oke, Mas Fadil. Oke, terima kasih Pak Damar ya. Selamat datang Pak. Kemudian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Atman Wali Santri Ananda Yuda Padu Pratama. Alamat Purworejo. Oke, terima kasih. Ananda Yuda kelas 9 yang nanti akan lanjut kelas 10 insyaallah. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Usman Habibi, wali Waalaikumsalam. santri dari IT Jabar Al-Karim. Oke. Terima kasih Pak Usman. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ulum Setioko, wali santri dari Ihsan Cahyo Prabowo. Oh, Mas Iksan. Oke. Baik, selamat datang Bapak. Oke, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sigit Kurniantoro, saya wali santri dari Jabar Waalaikumsalam Jangkrik itu. warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sabto Yudi, wali santri dari Kensi Japas Nararia. Sekarang berapa? Selamat. Oke, Bapak. Terima kasih Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum. wabarakatuh. Saya Dinda Reseptiva, wali dari NZ Jawa Senararia. Mas Kenzi, baik. Siap. Belakang ya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Arya Arianti, wali santri dari Mas Kian Nusana Al-Farisi. Terima kasih, Bu. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dika Juliana, wali santri dari Halbis Arkanita. Ya, Mas Aldis. Oke. Next.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nuriani Wali dari Fadil, Ya. alamat Purworejo. Oke, Bapak Terima Ibu. kasih. Oke, komplit nih Bapak Ibu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Nurwati Wali dari Muhammad Rizki. Muhammad Rizky. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dewi Andromeda, Wali Santri dari Abdurrahman dari Kemiri. Ini. Rahman kelas 9 juga, insya Allah. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nursiati dari Ambal, Wali Santri Mahmud Farid Aflah. Kelas Kelas, tujuh. mau kelas Oh, kelas 7 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Purnomo Hadi dari Desa Carumsari, Kecamatan Banjarit, Kabupaten Purworejo, Wali Santri dari Nando Bayu Kurniawan untuk kelas 7. Terima kasih. Dari STL Madinah yang dipakai. Iya. Baik, alhamdulillah sudah saling kenal, insya Allah. Semoga silaturahim ini, rasa kekeluargaan ini kita tetap jalin dan terjaga, dan insya Allah orang yang menyambung dari silaturahim itu dipanjangkan umurnya, dilapangkan rezekinya, dijauhkan dari mara bahaya. Allahumma amin. Bapak Ibu sekalian, baik, saya mulai insya Allah. Saya awali dari kedudukan anak di dalam Al-Quran. Jadi disebutkan ada 4. Kedudukan anak dalam Al-Quran ada 4. Yang pertama disebut sebagai perhiasan dunia. Perhiasan dunia. Yang kedua disebut sebagai qurrata ayun atau penyejuk hati. Qurrata ayun. Yang ketiga ini yang kalau bisa kita hindari, anak bisa jadi fitnah atau cobaan bagi keluarga. Yang keempat juga kita harus hindari, anak bisa jadi musuh kita, gitu ya. Jadi itu ada perhiasan dunia, qurrata ayun, cobaan bagi keluarga, dan juga jadi musuh. Harapannya yang pertama pastinya anak kita mandiri, gitu ya. Anak kita mandiri, apa-apa sendiri, ya. Yang kedua, anak juga bisa bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri. Anak bisa jadi teladan bagi lingkungan sekitar, tentunya dengan mencari lingkungan yang mendidik, mendekatkan ibadah, dan juga lingkungan yang syarat akan ngaji dan sebagainya. Gitu ya. Nah, saya juga menghimbau kepada seluruh orang tua, guru, pembina, dan wali kelas untuk bisa jadi inspirasi awal dalam keteladanan sikap. Tentunya orang tua jadi teladan yang baik untuk anak-anaknya. Kemudian yang kedua, himbauan kedua adalah kondisi lingkungan di rumah dan di sekolah. Kondisi lingkungan yang mendidik ya di rumah dan di sekolah. Anak mulai dibiasakan apa-apa sendiri, sehingga sebagai bentuk persiapan terutama yang kelas 6 ini untuk masuk ke asrama atau ke pondok. Kemudian tentunya himbauan selanjutnya adalah menyediakan pondok sebagai mitra atau kebaikan bersama. Jadi tindak lanjut selanjutnya adalah gimana supaya komunikasi yang efektif antara wali kelas, pembina, itu pihak sekolah dengan wali santri. Kita jalin komunikasi yang efektif. Yang kedua, membina hubungan kekeluargaan dengan sekolah pastinya. Yang ketiga, membangun kebersamaan wali santri melalui OWSDH. Kita ada organisasi wali santri, Darul Hikmah. Kemudian yang keempat, memberikan motivasi kepada siswa sebagai motivator. Guru saya selalu menyampaikan ke anak-anak bahwa selalu aktif memotivasi anak-anak. Insya Allah di dalam dadanya anak-anak itu sudah ada api motivasi, dan kalau api motivasinya itu sudah terbakar, insya Allah nggak pernah padam, ya, seperti api olimpiade yang tidak pernah padam, insya Allah. Baik, Bapak Ibu sekalian,
Pengenalan program dan layanan santri. Saya akan masuk ke slide. Pengenalan program dan layanan santri kelas 7 dan 10 tahun ajaran 2024-2025 disampaikan pada family gathering. Eh, yang pertama siapa kita? We are the big family of Edupersal Foundation. Jadi Bapak Ibu sekalian, Darul Hikmah ini adalah salah satu sekolah mitra Edupersal yang ke-13 di Indonesia. Ada 16 sekolah lebih dan Darul Hikmah Kota Cuy Islamic School adalah warisan untuk anak cucu kita. Nah, perkenalkan ini adalah sekolah mitra dari Edupersal yang tersebar di seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Ya, bisa dilihat di situ ada Cahaya Rancamaya. Mungkin Bapak Ibu ada yang sudah kenal. Di Jogja ada Kesatuan Bangsa School Yogyakarta. Di Bogor ada Cahaya Rancamaya Islamic Boarding School. Kemudian di Semarang ada Semesta dan lain sebagainya. Banyak sekali dan semuanya ini adalah sekolah-sekolah yang bonafit, tidak bisa dianggap remeh-temeh dan mereka adalah anak-anaknya belajar dididik akhlakul karimah di sana. Insyaallah. Jadi Darul Hikmah ini pelan-pelan akan merambah ke situ insyaallah dari segi didikan akhlakul karimahnya dan juga dari akademiknya. Ini Bapak Ibu sekalian, sekolah-sekolah mitra kita. Ya, moto Darul Hikmah sendiri adalah berakhlak, berilmu, dan bermanfaat. Berakhlak itu utamanya itu adalah harus anak-anak bisa berakhlak. Karena nyuwun sewu, kalau Bapak Ibu punya uang banyak, 100 200 M, tapi mohon maaf akhlaknya sang putra lepas atau rusak, tidak bisa dibeli dengan uang apapun. Nggih napa nggih Pak nggih, akhlak. Mulai dari kecil kita biasakan anak-anak untuk pembiasaan akhlakul karimah di pondok inilah, di asrama ini, di sekolah inilah, dekat dengan ustadz, dekat dengan Al-Quran. Insya Allah yang ditiru adalah akhlaknya Al-Quran, akhlaknya Al-Ustadz, gitu ya. Nah, yang kedua, sudah punya akhlak, kita harus punya ilmu. Ya, harus punya ilmu. Tentunya setiap santri unik, punya skill sendiri-sendiri nih, punya kompetensi sendiri-sendiri. Kita asah di sini menurut potensi yang dimiliki sendiri-sendiri. Kemudian yang terakhir bermanfaat. Pengejawantahannya adalah dengan bermanfaat ini, bahwa kontribusi dari anak-anak berperan aktif. Kalau santri DH itu terkenal tangan kakinya itu semuanya bergerak karena aktif seperti itu. Itu moto kita. Kemudian selanjutnya, ya, falsafah dari fondasi ilmu pengetahuan. Jadi pertama dasarnya itu adalah agama atau din. Kemudian setelah itu ke atas itu ada ilmu-ilmu eh, language, bahasa, English, Arabic, dan sebagainya. Dan dari language basicnya itu nanti ada ilmu science, ya, ilmu science ke atas, ya. Nah, ilmu sains ini nanti akan meng-create soft skill anak-anak. Jadi kita di sini punya basic agamanya, bahasanya juga dapat, ilmu sains kita tambahkan di Edupersal ini, insyaallah. Kemudian, oke, Bapak Ibu sekalian, saya kasih kesempatan dulu untuk keep in touch dengan sosmed kita. Silakan bagi yang di rumah juga, yang hybrid di rumah, silakan bisa di eh, follow akun Instagram kita. Oke, sebentar saya cek dulu Instagramnya. Kita punya Instagram nih, DH Kutoarjo Islamic School, gitu ya. DH Kutoarjo Islamic School, Instagram kita. DH Kutoarjo Islamic School. Nah, bentar, saya tak masuk ke akun Instagramnya. Ya, ini Bapak Ibu sekalian, DH Kutoarjo Islamic School. Silakan di follow. Kemudian ada lagi untuk Facebooknya. Untuk Facebooknya kita lihat. Ya, ini untuk Facebooknya.
Ini aja. Ya, ini dia Facebooknya. Di Facebooknya kita punya nih SMP SMA Kutoarjo Islamic School. Bapak Ibu yang di rumah, monggo silakan bisa di follow SMP SMA Kutoarjo Islamic School. Kemudian kita ada LinkedIn-nya juga, LinkedIn-nya juga untuk LinkedIn. Ya, ini untuk LinkedIn-nya di Darul Hikmah Kutoarjo Islamic School. Ya, Darul Hikmah Kutoarjo Islamic School Education. Kemudian Twitternya, untuk Twitternya boleh di follow juga, ada di ya ada di oh bentar. Nah, saya nggak bisa masuk LinkedIn ternyata yang Twitter. Oke, ya, nanti Bapak Ibu bisa follow lagi. TikTok juga ada @thkutoarjo School, YouTube juga ada 5. Insya Allah. Baik, Bapak Ibu saya lanjutkan. Terima kasih sudah follow. Saya ingin share tentang kesaksian alumni dari Sultan Alam Syafaat menempuh pendidikan di pondok pesantren Darul Hikmah memberikan saya banyak ilmu dan pelajaran hidup yang menjadi bekal saya ketika sudah terjun di lingkungan masyarakat, khususnya ketika saya berada di perantauan. Saya bisa beradaptasi dengan baik dan terbiasa hidup mandiri untuk menjadi orang sukses. Orang tua dari Mas Debat, Alhamdulillah anak kami selepas dari DH masuk Poltek PUPR tanpa tes. Alhamdulillah. Dan sekarang sudah bekerja di IKN Kaltim. Alhamdulillah. Tinggi kesaksian alumni. Kemudian ini kesaksian wali santri. Kesaksian wali santri. Sebentar, saya follow. Ya, ini yang tadi. Saya adalah santri dan baru nyampe Mesir dan sekarang sedang menempuh pendidikan di Kuto Arjo Islamic School Darul Hikmah kelas 7A. Pada kesempatan ini, izinkan saya memberikan suatu testimoni mengenai perubahan yang terjadi pada anak saya sebelum dan sesudah menempuh pendidikan di sana. Perubahan positif yang saya maksud di sini misalnya ngaji yang menjadi baik, sholat wajib, sipil, waktunya baik, yang positif misalnya sambutan, jasa HP, dan lain sebagainya. Ini ketika anak saya melihat sebab saya anak saya sekolah di Oke, itu lagi Bapak Ibu. Sekilas, insya Allah. Alhamdulillah, semoga testimoni ini nanti bisa
semerambah kepada Bapak Ibu sekalian. Allahumma amin. Oke, untuk alumni Darul Hikmah itu diterima di mana nih? Alumni Darul Hikmah diterima di mana? Banyak sekali alumni Darul Hikmah yang sudah tersebar. Ini, ya, ini ada Fahru di Akademi Militer, kemudian Tata Sepuluh, ini juga beasiswa, Bintara Polri, betul sekali. Kemudian ada Bagus, itu Polisi, ini TNI Angkatan Laut, ya karena sudah lama ya kita. Kemudian ini Polri, jalur tahfiz 10 juz, Saat Naufal, Universitas Yaman, Rizky Munajat di Al-Azhar Kairo. Ini adik kakak kelasnya direktur asrama kita, Ustadz Azhari LCME, dan sebagainya. Oke, itu untuk alumni kita. Kemudian izin memberikan informasi juga, alhamdulillah tahun ini ada Ananda Faza, itu diterima di UIN, Prof. UIN Saizu di Purwokerto, jurusan Hukum Keluarga Islam melalui jalur PTKIN, alhamdulillah. Kemudian yang tahun lalu UIN Salatiga, kemudian Unsud, kemudian Hidar. Nah, ini juga ada alumni kita yang jadi kepala rumah tangga di mana? Di Caracas, Venezuela Embassy, ya, Mas Hoki Ahmad Ansari, alumni UPN Veteran Yogyakarta. Nah, ini prestasi kita, alhamdulillah. Kemudian yang terbaru ini ada Mas Yardan. Halo Mas Yardan, gimana perasaannya juara 3 Popda? Bisa memukul banyak orang ya Mas Yardan ya. Yardan Fadilah Hussein, juara 3. Kemudian ini yang Hanif dan Yardan juga kontingen Popda mewakili Purworejo. Mas Alan yang tadi untuk OSN Biology finalis. Mohon doanya untuk bisa lolos. Kemarin sudah tes, tinggal nunggu hasilnya. Kemudian Mas Naban ini Tasmi juz ke-30, ya, kemarin di live streaming YouTube juga. Jadi selain anak-anak kita ajari akademik, juga ajari mereka untuk habes, karena di sini ada program tahasus yang di tahsin tahfiz yang diampu oleh Ustadz Al-Habes. Banyak di sini Al-Habes kita, alhamdulillah. Ada Rehana Vivi, tenis lapangan tingkat kabupaten, juara 1. Nah, ini yang membanggakan, alhamdulillah, ada Mas Abdil dengan Mas Amal, ISPO Honorable Mention kategori Chemistry, dan menjadi finalis International Greenwich Olympiad di London. Nah, ini insya Allah doain bersama mereka bisa kuat nanti ngomongnya di sana, insya Allah. Kemudian Darul Hikmah, ini untuk yang Hanif juga tidak kalah ketinggalan, guru-gurunya juga saling mengejar prestasi, ada medali emas, medali perunggu dan medali perak, dan juga ada medali perunggu juga, ya. Nah, ya. Ini selanjutnya kita coba play tentang hmm,
Ya, ini adalah contoh dari presentasi anak-anak di IGO, International Greenwich Olympiad. Dan selanjutnya, selamat datang Ibu yang baru datang, monggo, silahkan. So what is ClickUp? ClickUp is an all-in-one productivity software where you can manage everything and anything within. Oh, dia full, Grace. Pelajar SMP Darul Hikmah Kuto Arjo Islamic School, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah, lolos seleksi Ulang disupet aja. siswa Indonesia atau opsi tahun 2024 yang diselenggarakan oleh Lembaga Indonesia, Pusat Prestasi Nasional, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Keduanya dinyatakan lolos dalam penilaian awal proposal penelitian pada tanggal 28 Maret 2024 lalu. Sehingga pada saat ini, kedua pelajar yang masih duduk di bangku kelas 8B itu tengah melaksanakan penelitian hingga bulan September 2024 mendatang. Kedua pelajar SMP Darul Hikmah Kuto Arjo Islamic School yang ikut dalam opsi itu adalah Muhammad Abi Said dan Yardan Fatihillah Amra Hussein. Kedua pelajar itu maju mengikuti opsi di kelompok bidang riset dan inovasi ilmu pengetahuan teknik dan rekayasa atau IPTR dengan membuat sabun Yarsa, kepanjangan dari nama Yardan dan Said. Dikatakan oleh guru pembimbing opsi di SMP Darul Hikmah Kuto Arjo Islamic School, Edi Wahyuningrum, bahwa Olimpiade Penelitian Siswa Indonesia atau opsi itu sendiri merupakan sebuah ajang talenta di bidang sains yang diselenggarakan untuk peserta didik SMP dan SMA. Oke, cukup ya insyaallah Bapak Ibu. Ya, lanjut. Ini prestasi-prestasi yang lain untuk ajang 2023, ada online National Olympiad, NOS, kemudian ada DAFA, perunggu, emas, ini Mas Abdul, Ibu Mas Abdul, alhamdulillah, bahasa Inggris pastinya, Mas Kori juga ada, Mas Kori, alhamdulillah, kemudian ada Mas Yuda, atau Yuda juga Pak di sini, IPS, dan lain sebagainya. Ini rekapnya. Ada juga futsal, OSN juga tahun lalu, tapi belum masuk ke nasional. IPS SMP Mas Asyam dari Kebumen, Taekwondo jelas. Oke, baik, Bapak dan sekalian, saya akan menyampaikan beberapa update layanan. Jadi Darul Hikmah udah jalan. Kita datang untuk kelola di tengah jalan. Pastinya kan ada yang sudah existing, ada yang baik, ada yang buruk kita eliminate, yang baik kita pertahankan. Upgrade layanannya apa aja sih? Yang pertama, peningkatan prestasi akademik OSN maupun science project. Yang kedua, dari menu makanan santri, kita terkenal dengan pondok yang higienis, menu makanannya juga beda dengan pondok-pondok konvensional, karena kita sekarang sedang bergerak maju ke arah pondok modern, insyaallah. Jadi Bapak Ibu dahar ayam di rumah, di sini juga dahar ayam sami mawon, ya. Yang ketiga, QMS di pondok, waskat atau pengawasan yang melekat. Jadi kita benar-benar tempel tuh si anak, jangan sampai anak lost gitu ya, apa istilahnya,
tidak diawasi, ya. Yang keempat, pelayanan kesehatan santri, MOU dengan rumah sakit sekitar, ada RSUD, PKU Muhammadiyah, Puskesmas, gitu. Kemudian ada program juga guidance program wali kelas, ada orang tua kedua, wali kelas ini adalah orang tua, dan juga pembina atau kakak pembina. Yang keenam, sekolah Islam yang berbasis pondok dekat dengan Al-Quran, kita ajari Al-Quran, tahsin tahfiz, akhlak dengan kitab-kitab akhlaknya, kemudian bahasa Arab juga tadi, gitu ya. Yang nomor 7, kurikulum kepondokan kita juga berikan, kurikulum dinas juga kita berikan, dan kurikulum muatan Cambridge juga kita berikan. Layanan yang berubah, nah Bapak Ibu sekalian, kalau di Kutoarjo ini ada Wisma Kutoarjo di daerah Kelimunan, nanti Bapak Ibu bisa singgah di situ untuk bisa sekedar menjenguk santri lebih dari 2 hari. Nanti hari Minggu dijenguk, kemudian hari Sabtu bisa datang jauh dari Wonosobo atau dari mana, bisa nginep di Pavilion atau Wisma Kutoarjo. Di belakangnya Al Arif. Itu adalah rumah tabunnya dari Bu almarhum Bustanul Arifin, ya, Bu Bus. Yang kedua, peningkatan profesionalitas guru. Kita ada program EduCamp. EduCamp adalah satu paket pelatihan educational development untuk teacher yang dikemas oleh Edupersal. Yang ketiga, ada soft skill, keterampilan dasar kehidupan. Bapak Ibu, anak-anak di sini kita jadi apa? Menanam, tamanisasi, beternak, dan juga budidaya ikan. Oke. Yang keempat, ada juga beasiswa masjid ini, Masjid Al-Hikmah, kita juga ada beasiswa. Kemudian yang salah satunya adalah MC kita, Mas Fatan, juga awardee beasiswa dari Al-Hikmah. Yang kelima, kita ada juga bimbel masuk PTN, BINSIK untuk yang TNI dan Polri, dan juga beasiswa S1 ke Universitas Mitra Edupersal. Ada di negara Kazakhstan, Kyrgyzstan, Albania, dan lain-lain. Jadi Edupersal itu punya banyak mitra di 150 lebih negara di dunia, kecuali negara komunis. Dan kita memang tidak menonjol, artinya tidak terblow up seperti kayak Muhammadiyah, karena kita menginginkan ya tidak usah terlalu ini ya, tidak usah terlalu di blow up, tapi kita semua ada di universitasnya, itu ya. Kemudian selanjutnya nomor 6 ada juga Parents Club, OSTH, dan juga Alumni Club atau IKDH. Science Project, OSN, Community Service sebagai bentuk pengejawantahan berakhlaknya tadi ya. Nanti setelah ini Bapak Ibu kita discussion insyaallah untuk bisa lebih kenal lagi, interaktif lagi, karena ini acaranya santai, cuma family gathering, anak-anak juga ada dolanan di situ ya, Bapak Ibu sekalian. Tidak usah dibuat sepandang insyaallah. Dan juga kita ikut Google Workspace for Education. Ada email account, Drive account, Google Doc, Google Sheet, dan sebagainya. Itu adalah akun-akun yang kekinian yang dipakai untuk apa? Dipakai untuk educational standar nanti di kuliah nanti, gitu ya. Tuh. Nah, di Darul Hikmah juga apa yang berubah? Sistem informasi sekolah. Kita memiliki sistem informasi sekolah atau EduNav, School Information System. Ini contohnya akunnya dari orang tuanya Alessa kelas 7. Nanti Bapak Ibu bisa ngecek lewat HP, iOS atau Android. Aplikasinya namanya EduNav. Bisa ngecek, oh anak saya hadir nggak ya? Oh ini nih, attendance, kehadiran. Oh hadir. Oh present berarti hadir, dan sebagainya. Kemudian bisa ngecek juga apa? Bisa ngecek juga raport kartu report di semester 2, semester 1 itu juga bisa. Kemudian ada weekly report. Weekly reportnya adalah laporan guidance. Nanti akan dijelaskan lebih jauh mengenai guidance itu apa. Yang terkait dengan pembelajaran akhlak, di sini ada guidance namanya. Kemudian ada weekly report juga, ini weekly academic performance contohnya. Dikirim bisa di-download lewat aplikasi EduNav. Kemudian ada midterm report juga ada, seperti ya. Nah, itu. Nah, falsafah kita adalah lulusan Darul Hikmah KIS itu memiliki keseimbangan antara hati dan pikiran, di mana anak-anaknya dididik di sayap akademik dan juga diajarkan atau diajarkan di akademik dan juga dididik di sayap guidance-nya. Jadi ini lebih ke arah akhlak, ini lebih ke arah
akademik atau skill atau kepintarannya gitu nggih. Jadi seimbang, balance. Nanti kalau lulus, keseimbangan itu bisa berguna bagi anak. Ada anak yang pinter banget tapi nyuwun sewu anaknya kok ngono, cepat ketika nanti cari kerja cepat dikeluarkan oleh bosnya. Kemudian ada yang anaknya yang manut banget tapi rada-rada nggak pintar, nanti cepat dikeluarin juga sama bosnya. Jadi nggak awet gitu ya. Gitu. Nah, ini untuk core value kita, grow, anak-anak tumbuh bersama untuk meraih yang terbaik. Islamic culture, ini yang beda banget sama yang lain, kita adalah selling point-nya adalah menjual lingkungan yang Islamik yang berakhlak karimah. Insya Allah nggak ada anak-anak Darul Hikmah yang keluar motoran gebar-geber dan sebagainya, itu naudzubillah nggak ada ya. Kemudian goals-nya adalah pursuing the goals sama spirits moving forward gitu ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, tadi Ustadz Wendy sudah ngasih kertas ya. Nanti bisa ditulis please criticize us. Jadi tolong kasih saran ke kami yang membangun sekilas tentang Darul Hikmah tadi. Karena apa? Itu yang menjadi penting buat kita untuk berbenah. Tanpa itu kita tidak bakal maju lebih cepat, kita tidak bakal bisa berlari. Saran dan usul dari panjenengan sangat saya hargai sekali. Itu yang pertama, bisa ditulis di kertasnya. Pulpennya ada nggak, Bi? Pulpennya tuh dikasih ya, dikasih pulpennya nih. Di tas Ustadz juga ada, di tas Ustadz. Gitu ya. Bapak sekalian, yang kedua juga kita masih open registrasi program reguler. Jadi bisa bantu kami menyebarkan kebaikan pondok pesantren kepada sanak family. Nanti Bapak Ibu kita berikan apresiasi berupa cashback 250.000 ya untuk satu anak ya, insya Allah. Yang online juga monggo bisa dimanfaatkan baik-baik. Harapannya sekarang anak-anak masih banyak mencari sekolah. Silahkan teman-teman SD-nya dicolek, teman-teman ya SMP-nya dicolek, saudara juga colek. Yuk masuk Darul Hikmah aja, insya Allah di sana nanti anak-anak bisa bertobat gitu ya, bisa bertobat anak-anak. Ya, nah ini jadi untuk program reguler kita ada, program beasiswa juga ada, program beasiswa juga ada. Kita ada beasiswa OSN atau KSM, ada 4 slot tahun ini. Yang peraih medali OSN kita bisa masuk gratis sekolahnya. Kemudian ada program inden, alhamdulillah sekali dari SD Muhammadiyah Kota Harjo ada satu yang inden namanya Mas Jenius kalau nggak salah, Jenuin, Mas Jenuin. Alhamdulillah udah inden juga untuk tahun depan. Jadi adik kelasnya putranya jenengan besok. Nah, inden untuk tahun 2025-2026 bisa ya. Kemudian untuk kegiatan parents, jadi antara sekolah dengan kita itu di sini mengusung sistem di seluruh sekolah mitra kita bahwa parents itu adalah raja atau istilahnya customer kita yang harus kita puaskan. Oleh karena itu pelayanan terhadap parents itu banyak macamnya Bapak Ibu sekalian. Dimulai dari kunjungan orang tua atau parent visiting, kita berkunjung ke rumahnya, ya jemput bola, menanyakan kekhasan keluarga anaknya potensinya di mana, wali kelas yang berkunjung. Yang kedua ada juga online namanya kajian Darul Hikmah atau KDH. Nah kajian Darul Hikmah ini online dan bisa diikuti panjenengan. Kemarin itu untuk yang bahasa Arab, pentingnya belajar bahasa Arab. Nah untuk ibu-ibu yang dekat nih boleh nih nanti ada acara aerobik, step aerobik di Kliwonan juga, di Wisma Kliwonan untuk menginap tadi. Di sana ada instrukturnya yang Bu Endang yang sangat expert untuk ibu-ibu yang hobi senam gitu ya. Oke, itu Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah sudah selesai dari saya. Saya berharap presentasi tadi bisa memberikan tambahan ilmu, tambahan pengetahuan, dan kesiapan Bapak Ibu untuk mempersiapkan sang putra untuk mondok. Saya mohon mulai sekarang biasakan kebiasaan-kebiasaan anak, jangan dituntun terus, buat mereka lebih mandiri di rumah.
ya, nyuci sendiri, nyuci piring sendiri dan sebagainya. Karena nanti di sini semuanya sendiri gitu ya. Oke. Yang kedua juga saya berpesan bagi Bapak Ibu bisa mengajak teman-teman yang lain, silakan saudara-saudara kanan kiri yang bisa masuk ke dalam Hikmah Zoom ya. Nanti kita berikan spesial diskon, tenang aja insya Allah ya. Gitu. Baik, Bapak Ibu sekalian, dari saya itu untuk selanjutnya saya kembalikan ke MC.